Satu, dua, tiga, angkat lah. Udah ya. Enggak, lanjut aja. Oke. Nanti dikat ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akila Zulfa Sulaiman. Saya adalah ketua dari kelompok 8, kelas 20, dan saya tinggal di Kabupaten Bogor, Cibinong, dan saya memiliki hobi yaitu membuat video, foto, dan bahkan editing. Dan saya memiliki cita-cita untuk bekerja di luar negeri sebagai data analis di perusahaan-perusahaan besar. Sekian. Halo, perkenalkan nama aku Dianita Syedari dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian NIM 163-24390. Halo, perkenalkan nama saya Jana dan Miati Salsabila, NIM 163-24408 dari kelas 20, kelompok 8, asal dari Kabupaten Cirebon. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Sangri dari Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian NIM 163-24210. Halo, saya Colin Michael Wilson, biasa dipanggil Colin. Saya asalnya dari Bandung. Hobi saya adalah peta, ada apapun aja yang berhubungan dengan peta lama terutama. Cita-cita saya jadi surveyor atau jadi kartografer. Jadi, kelompok kami membicarakan mengenai permasalahan pemilahan sampah yang kurang efektif di wilayah ITB Kampus Jatinangor. Dan solusi yang kami hasilkan adalah untuk membuat media edukasi berupa video, poster, dan juga konten di media sosial guna mendidik masyarakat agar lebih efektif dan disiplin saat memilah sampah. Nah, sudah diketahui bahwa tempat sampah di ITB itu memang sudah dipisahkan menurutkan jenisnya, yaitu anorganik, organik, lalu sampah berbahaya atau B3. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sana. Tetapi, walaupun sudah tersedia fasilitas tersebut, masih banyak terjadi kelalaian, seperti sampah makanan yang ditaruh di wadah anorganik, baterai yang dibuang di tempat sampah biasa, dan seterusnya. Di mana hal tersebut mempersulit para petugas kebersihan yang harus memisahkan limbah tersebut kembali. Menggunakan proyek ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang peduli, baik pada sesama maupun petugas kebersihan, dan agar semua bersatu memiliki pemikiran yang sama saat membuang sampah, mengamalkan sila Pancasila yang kedua dan ketiga. Berlanjut untuk tujuan kegiatan kita. Yang pertama, kami akan menunjukkan informasi yang jelas mengenai jenis-jenis sampah dan pembuangannya yang ada di ITB Jatinangor. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan meningkatkan kesadaran atas ketidakdisiplinan pembuangan sampah yang ada. Yang ketiga, kami akan mengedukasi warga ITB Jatinangor yang masih kurang rasa pedulinya akan pentingnya cara untuk membuang sampah yang benar. Yang keempat, kami akan menghasilkan sebuah media edukasi berupa video yang berisi konten-konten tentang cara pemilahan sampah yang benar dan baik untuk warga ITB Jatinangor sekitar. Dan yang terakhir, kami ingin memenuhi nilai tugas untuk mata kuliah Pancasila pada semester kali ini. Lanjut, kita ke manfaat kegiatan. Yang pertama dari manfaat kegiatan ini adalah meningkatkan kedisiplinan warga ITB Jatinangor dalam memilih sampah dengan benar. Yang kedua, kami akan melatih kepedulian warga ITB Jatinangor terhadap lingkungan saat bertindak, memikirkan dampak kedepannya terhadap alam dengan bersama-sama. Yang ketiga, kami akan menambah wawasan warga ITB Jatinangor mengenai ilmu lingkungan yang ada serta dampak yang dirasakan bagi seluruh lingkungan di ITB Jatinangor. Yang keempat, kami akan menghasilkan lingkungan kampus yang lebih saniter sehingga menjaga kesehatan warga ITB Jatinangor. Pelaksanaan proyek kami akan seluruhnya dilaksanakan di dalam lingkungan ITB Kampus Jatinangor. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa pihak yang akan terlibat dalam proyek kami, antara lain 1. Mahasiswa ITB. Mahasiswa ITB perlu berperan aktif dalam pemilahan sampah dikarenakan
mayoritas individu yang ada di lingkungan ITB Kampus Jatinangor berstatus sebagai mahasiswa. Yang kedua, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ITB seperti rektor, dosen, asisten dosen, dan petugas lainnya yang rutin berada di wilayah kampus ITB Jatinangor perlu berperan aktif dalam kontribusi terhadap keefektivitasan pemilahan sampah. Yang ketiga, tenaga kebersihan. Tenaga kebersihan ITB terdiri atas petugas koleksi dan transportasi limbah, serta penyortiran dan pengolahan limbah merupakan pihak yang integral saat membahas tentang pemilahan sampah. Yang keempat, pengunjung ITB. Pengunjung ITB perlu diinformasikan dan diwajibkan untuk mengikuti tata cara pembuangan dan pemilahan sampah saat berada di lingkungan ITB Kampus Jatinangor. Metode pelaksanaan kegiatan. Tahap pertama yang kami lakukan dari proyek ini adalah penyusunan dan revisi proposal. Lalu dibarengi dengan pembuatan poster dan video dokumentasi selama proposal disusun. Untuk metode pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan adalah edukasi berbasis media sosial. Kami menggunakan metode ini karena ingin menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan materi dan bisa berinteraksi dengan khalayak banyak. Di sini juga kami memiliki rencana untuk memposting video konten kami ke platform media sosial seperti Instagram dan TikTok, yang dimana besar kemungkinan edukasi yang diberikan sampai pada banyak orang, terkhusus orang-orang di daerah ITB Kampus Jatinangor. Roadmap kegiatan. Roadmap kegiatan yang kami buat meliputi beberapa tahap, yaitu pengenalan tema, identifikasi masalah, perumusan masalah, formalisasi solusi, penyusunan proposal, asistensi, pengumpulan draft, revisi proposal, pembuatan poster dan video, pameran, kegiatan penyuluhan, dan yang terakhir posting konten dengan konsisten. Roadmap tadi kami buat sebagai rencana strategis yang kiranya dapat berfungsi sebagai panduan kami untuk mengatur dan mengelola berbagai aktivitas ataupun tahapan dalam proyek Pancasila yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan jadwal kegiatan dari proses proposal yang telah kelompok kami jalankan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tanggal 5-8, kelompok kami melakukan diskusi dan analisis terhadap suatu masalah. Kami juga mencatat data-data yang relevan serta data-data penting yang akan kami gunakan dalam proses identifikasi masalah. Yang kedua, ada penyusunan proposal. Pada tanggal 12 hingga 15, kelompok kami melakukan penyusunan proposal. Kami mencatat dan mengetik draft-draft proposal yang telah kami kumpulkan, sehingga proposal kami telah terstruktur dengan baik. Yang ketiga, deadline pengumpulan proposal. Pada tanggal 16, kami mengumpulkan proposal dan kami mendapat beberapa masukan. Lalu yang keempat, pada tanggal 17 dan 18, kami melakukan review kembali dan mengevaluasi kembali serta memperbaiki beberapa kesalahan yang ada pada proposal kami. Yang kelima, yaitu revisi dan finalisasi proposal. Pada tanggal 19 hingga 22, kami melakukan perbaikan kepada proposal kami dan memastikan bahwa proposal kami telah siap untuk dipresentasikan. Yang keenam, yaitu pembuatan poster dan produksi video dokumentasi. Pada tanggal 23 hingga 26, kelompok kami melakukan pembuatan poster dan memproduksi video dokumentasi, serta pengesahan oleh dosen pengampu. Yang ketujuh, yaitu pengumpulan final proposal, poster, dan video dokumentasi. Pada tanggal 27, kelompok kami memastikan bahwa tugas kami telah kami selesaikan dan siap untuk dikumpulkan. Di sini saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan proposal. Yang pertama, print proposal A4 untuk kebutuhan internal, totalnya 70.000. Yang kedua, print poster untuk promosi penyuluhan, jumlah biayanya 75.000. Yang ketiga ada print script video edukasi untuk sutradara dan pemeran, totalnya 100.000. Yang keempat ada konsumsi untuk 3 kali penyuluhan beserta 5 anggota kelompok, jumlah biayanya 600.000. Yang kelima konsumsi untuk 11 kali syuting bersama 3 anggota kelompok, jumlah biayanya 1.320.000. Yang keenam ada biaya transportasi seperti gokar atau grabcar untuk syuting di lokasi di luar kampus, jumlah biayanya 150.000. Yang ketujuh ada sewa peralatan syuting seperti kamera, lightning, mic, gimbal. Jumlah biayanya menjadi 2.365.000. Jadi total dari semuanya yaitu sekitar 4.680.000. Permasalahan terkait pemilahan sampah masih belum teratasi hingga saat ini. Penyebab utamanya yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya memilah sampah.
di ITB Kampus Jatinangor sendiri, permasalahan ini belum teratasi sepenuhnya, meskipun fasilitas yang ada sudah cukup memadai. Hal tersebut karena kurangnya kepedulian terhadap pentingnya memilah sampah. Maka dengan itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya memilah sampah. Proyek kami ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi, edukasi, informasi akan pentingnya memilah sampah dan dampak dan manfaatnya apabila kita melakukan pemilahan sampah. Kami juga bertujuan agar memudahkan para petugas kebersihan untuk melakukan penyetiran dan pendaur ulangan sampah. Kami, segenap kelompok 8 kelas 20, mewakili teman kami yang sedang tes dinas di luar sana, mengucapkan terima kasih. Udah? Non. Ntar cut ya. Iya.